Selamat datang kembali di channel Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, tonton hingga akhir agar tidak sesat. Tidak dimungkiri bahwa di dunia yang modern ini, masih sering kita jumpai kerajaan-kerajaan gaib di sekitar kita. Berikut kerajaan gaib yang ada di Indonesia. 1. Keraton Merapi. Gunung Merapi adalah salah satu dari 10 gunung aktif paling berbahaya di dunia. Di balik kedahsyatannya tersebut ternyata banyak yang percaya bahwa di Gunung Merapi terdapat sebuah kerajaan yang dihuni oleh makhluk astral. Kerajaan yang dipimpin oleh Eyang Merapi ini juga dipercaya membantu kerajaan Mataram dalam menghancurkan sebagian bala tentara kerajaan Pajang Degen Hujan Abu Volcano. Beberapa tempat yang diduga menjadi pusat keramaian kerajaan gaib ini adalah daerah batuan dan pasir yang terletak di bawah puncak Gunung Merapi. Daerah ini disebut Pasar Bubrah, sebuah tempat yang sangat angker atau keras dan dipercayai masyarakat sebagai pasar besar bagi Keraton Merapi. Selain itu ada Gunung Wuloh yang dipercaya sebagai pintu gerbang utama Keraton Merapi. Gunung Wuloh dijaga oleh makhluk halus yaitu Nyai Gadung Melati, yang bertugas melindungi lingkungan di daerah gunungnya termasuk tanaman serta hewan. Selanjutnya tempat-tempat lain seperti di hutan, sumber air, petilasan, sungai dan jurang juga dianggap angker. Beberapa hutan yang dianggap angker yaitu hutan Patuk Alap-Alap di mana tempat tersebut digunakan untuk tempat penggembalaan ternak milik Keraton Merapi. Ada juga hutan Gamelan dan Bingungan serta hutan Pijen dan Blumbang, Bukit Turgo, Pelawangan, Telaga Putri, Muncar, Goa Jepang, Umbul Temanten, Bebeng, Ringin Putih dan Watu Gajah. Selain tempat angker, di Merapi juga terdapat hewan-hewan keramat yang dipercayai sebagai hewan peliharaan Eyang Merapi seperti macan putih yang tinggal di hutan Blumbang, kuda yang tinggal di hutan Patuk Alap-Alap dan beberapa hewan keramat lainnya. 2. Pulau Mas. Sepertinya Kabupaten Indramayu adalah daerah paling banyak menyimpan cerita mistis di Indonesia. Selain kerajaan gaib di Alas Purwo terdapat pula kerajaan gaib di daerah Pulau Mas. Kerajaan ini terletak di Kecamatan Cantigi. Bila dilihat dari alam manusia daerah ini terlihat seperti rawa-rawa biasa, namun bagi sebagian orang yang memiliki mata batin, rawa tersebut adalah sebuah kerajaan yang dikelilingi oleh tembok raksasa yang terbuat dari emas murni. Kerajaan gaib ini dipercayai dipimpin oleh seorang raja jin yang sangat sakti bernama Raden Werdinata dan didampingi oleh seorang panglima perang yang diberi gelar Panglima Kalasrenggi. Menurut Wak Cartim yang merupakan juru kunci tempat ini, Raden Werdinata pernah terbukti kala Indramayu belum berdiri. Diceritakan Raden Werdinata pernah bertarung melawan Raden Wiralodra, pemimpin pertama kerajaan yang saat ini adalah Kabupaten Indramayu. Pada saat itu Raden Werdinata perang terhadap Raden Wiralodra dan pembantunya Ki Tingkil yang membabat hutan di lembah sungai untuk membuat sebuah kerajaan. Perseteruan pun terjadi dan berbuntut pertarungan antara Raden Wiralodra melawan Raden Werdinata. Kesaktian mereka yang seimbang membuat pertarungan tersebut memakan waktu hingga 11 bulan lamanya. Pertarungan tersebut dileraikan oleh Raja Gaib dari kerajaan lain yang juga berada di bawah kekuasaan Raden Werdinata bernama Kalacungkring. Keputusan damai tersebut diambil karena Kalacungkring takut bila Raden Wiralodra lepas kendali dan meminta bantuan dari tokoh-tokoh sakti dari kerajaan Majapahit kuno sekelas Ki Sudum. Akhirnya, perjanjian damai disetujui dengan pernikahan dua alam yang berbeda antara Raden Wiralodra dengan anak perempuan Raden Werdinata bernama Putri Inten. Hingga saat ini, Kerajaan Pulau Mas masih ada dan masih dipimpin oleh Raden Werdinata.
3. Negeri Paloh. Kerajaan Paloh atau juga dikenal dengan nama Negeri Paloh adalah sebuah kerajaan gaib yang dipercayai terletak di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Diceritakan, kerajaan ini dihuni oleh kaum Bunian dan dipimpin oleh Raden Sandi yang diketahui memiliki ikatan darah dengan raja-raja terdahulu dari Kerajaan Brunei dan Kerajaan Sambas. Yamin Hudin, salah satu penjaga kawasan hutan konservasi di Sambas, mengatakan kerajaan ini kerap muncul secara tiba-tiba di tengah hutan belantara dan setelah dihampiri kerajaan yang disebutkan sangat megah itu lantas menghilang begitu saja. Tak hanya itu, sebuah peristiwa pada tragedi Sampit juga dikaitkan dengan kerajaan ini. Peristiwa tersebut dialami oleh kaum anak-anak dan perempuan yang diselamatkan oleh sekelompok prajurit kerajaan misterius dari orang-orang Madura yang hendak membunuh mereka di tepi Sungai Sambas. Beberapa peristiwa ganjil lain yang terjadi di Kalimantan Barat juga sering dikaitkan dengan kerajaan Paloh. Jadi intinya kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang dipercayai ada, namun tidak ada. 4. Uwentira. Uwentira adalah sebuah kerajaan gaib dari Sulawesi Tengah. Kerajaan ini dipercayai oleh banyak masyarakat Sulawesi Tengah terletak di daerah Kebun Kopi, sebuah kawasan hutan belantara yang terletak di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Bahkan di pinggir jalan kawasan tersebut terdapat sebuah tugu yang dihiasi dengan ornamen-ornamen berwarna kuning yang dianggap sebagai gerbang utama menuju ke kerajaan Uwentira. Kerajaan ini, Uwentira adalah kerajaan gaib terbesar di dunia. Di kerajaan ini terbuat dari emas murni. Tidak diketahui siapa yang memimpin kerajaan ini, namun pemimpin kerajaan ini adalah seorang raja yang memiliki 7 panglima perang yang masing-masing memiliki bala tentara yang banyaknya boleh menutupi seluruh lautan Indonesia. Di kerajaan ini, sangat-sangat maju, bangunan yang tinggi, modern kendaraan mereka, teknologi canggih, lebih canggih dari teknologi manusia. Ada satu kisah yang populer, seorang pengusaha penjualan mobil dari Jakarta. Di Jakarta, seorang pemuda telah membeli sebuah mobil miliknya dan minta dihantarkan ke Palu dengan alamat Uwentira. Sebelumnya si pengusaha merasa biasa saja karena ia mengira Uwentira adalah salah satu daerah yang terletak di kota Palu. Namun sesampainya di Palu ia terkejut ketika mengetahui ternyata Uwentira adalah nama kerajaan gaib yang berada di Palu. 5. Padang 12. Padang 12 adalah kerajaan gaib lainnya yang juga terletak di Kalimantan Barat. Padang 12 adalah sebuah kawasan yang terletak di Kabupaten Ketapang, tepatnya di antara Kecamatan Pendawangan dan Kecamatan Pesaguan. Tidak diketahui mengenai kerajaan ini, penghuni kerajaan ini adalah orang Bunian. Padang 12 adalah nama yang diberikan oleh masyarakat sekitar karena lokasi yang banyak terjadi peristiwa-peristiwa aneh dan penuh misteri hanya berada di area 12 km saja. Sama seperti kerajaan Paloh, kerajaan Padang 12 juga memiliki banyak cerita mistis yang telah beredar. Beberapa di antaranya adalah kisah seorang bidan bernama Ratna yang diberikan sekantung kunyit oleh seorang pemuda misterius karena tidak mampu membayar biaya bersalin istrinya, dan keesokan harinya kunyit tersebut secara ajaib berubah menjadi emas murni. Selain itu, ada juga kisah seorang Matnur yang diberikan permen. Si kakek meminta bungkusannya kembali dan turun di daerah Padang 12. Semenjak itu Matnur mampu mengobati orang-orang sakit melalui mulutnya. Sebenarnya masih banyak cerita tentang Padang 12, dan hampir semua cerita mengatakan bahwa penghuninya adalah makhluk Bunian yang baik yang akan mengganggu orang yang jahat dan akan membantu orang-orang yang baik. Selain itu cerita-cerita yang berkembang juga mengatakan bahwa orang-orang kebenaran memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. 6. Alas Purwo. Alas Purwo adalah sebuah hutan lindung yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain memiliki keindahan,
Tempat ini dikenal oleh warga sangat angker karena banyak sekali terjadi penampakan-penampakan makhluk halus dan peristiwa-peristiwa ganjil yang terjadi di daerah ini. Di dimensi lain di alas Purwo terdapat sebuah kerajaan jin yang menjadi tempat berkumpulnya seluruh jin di seluruh penjuru dunia. Cerita ini pun bukanlah cerita baru. Kerajaan ini adalah kerajaan yang telah ada di zaman-zaman kerajaan di mana banyak raja-raja zaman dahulu yang bersekutu dengan jin penghuni kerajaan ini untuk mendapatkan kesaktian dan kemakmuran. 7. Kerajaan Laut Selatan. Sebenarnya ada banyak versi yang menceritakan tentang penguasa kerajaan gaib di Laut Selatan. Beberapa versi mengatakan penguasa Laut Selatan adalah Ratu Balkis yang mengasingkan diri ke Jawa setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia. Namun versi yang paling populer adalah versi Ratu Nilakendra. Disebutkan kerajaan gaib di Laut Selatan adalah sebuah kerajaan yang dipimpin Ratu Nilakendra, permaisuri dari Prabu Siliwangi. Diceritakan, setelah kerajaan Pajajaran takluk oleh Kesultanan Banten, ia tidak mau mengikuti jejak suaminya untuk memeluk agama Islam. Ia malah lari dan menceburkan diri ke laut, namun karena ia berilmu tinggi, ia tidak mati malah ia melakukan ritual mokso, sebuah ritual merubah diri menjadi makhluk halus, gaib. Kala itu Rari Nilakendra tengah mengandung dan melahirkan dua putri kembar yaitu Nyi Nilam Sari dan Nyi Rantam Sari. Nyi Nilam Sari menguasai pantai selatan Jawa bagian tengah dengan sebutan Nyi Roro Kidul dan Nyi Ratam Sari menguasai pantai utara Jawa dengan sebutan Dewi Lanjar. Hingga saat ini telah banyak hal-hal mistis yang dikaitkan dengan kerajaan ini. Seperti pantangan menggunakan baju hijau di pantai selatan atau penampakan-penampakan ratu dengan kereta kencana yang kerap ditemui di banyak tempat di Laut Selatan serta dugaan tentang kesaktian-kesaktian para raja terdahulu yang didapat setelah menjadi budak suruhan bagi Ratu Laut Selatan. 8. Kerajaan Orang Kayu Hitam. Kerajaan gaib ini adalah kerajaan yang dimiliki oleh seorang manusia sakti yang bernama Orang Kayu Hitam. Orang Kayu Hitam adalah salah satu anak Orang Kayu Pingai, raja dari kerajaan Jambi. Orang Kayu Hitam dikenal sangat sakti. Sebuah kisah menceritakan dahulu kerajaan Jambi selalu mengirim upeti kepada kerajaan Mataram di Jawa, namun kebiasaan tersebut kemudian ditentang oleh Orang Kayu Hitam. Pembangkangan tersebut membuat kerajaan Mataram geram sekaligus bimbang karena Orang Kayu Hitam dikenal sangat sakti dan memiliki pasukan gaib. Dengan bantuan peramal kerajaan dari pemalang titik kelemahan Orang Kayu Hitam ditemukan, ia hanya bisa terbunuh oleh sebilah keris yang logamnya terbuat dari langit dan disepuh oleh air sungai yang nama sungainya diawali dengan huruf P. Penempahannya pun harus hanya boleh dilakukan pada setiap hari Jumat yang telah melewat 40 kali Jumat. Namun upaya untuk membunuh Orang Kayu Hitam tidak juga berhasil karena sebelum keris berhasil dibuat, Orang Kayu Hitam berangkat sendirian menggunakan rakit ke tanah Jawa untuk menghancurkan keris tersebut beserta kerajaan Pemalang itu sendiri. Pada pertempuran tersebut Orang Kayu Hitam menang besar karena dipercayai dibantu oleh pasukan jin yang jumlahnya 7 kali lipat dibandingkan jumlah pasukan Mataram. Sadar tak bisa dibunuh, akhirnya kerajaan Mataram memilih jalan damai dan menawarkan Orang Kayu Hitam menjadi raja di salah satu kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Raja Mataram. Namun Orang Kayu Hitam menolak dan memilih kembali ke kampung halamannya dan menjadi raja menggantikan ayahnya. Pada saat menjabat kerajaannya berkembang besar sehingga kerajaannya tak mampu menampung lagi rakyat yang semakin banyak. Akhirnya dengan kesaktiannya, ia menghancurkan sebuah bukit batu hingga terpecah menjadi 9 bagian. Orang Kayu Hitam pun memerintahkan rakyatnya untuk mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di lokasi tempat batu-batu tersebut jatuh. Namun kerajaan-kerajaan kecil tersebut tidak dipimpin oleh raja, melainkan oleh seorang Rio. Sebelum meninggal dunia,
Orang kayu hitam memerintahkan pasukan gaibnya untuk menjaga ke-9 kerajaan yang ia bentuk dari segala macam serangan, bencana alam dan sebagainya. Kini pasukan gaib milik orang kayu hitam tersebut dipercayai memiliki kerajaan di Gunung Kerinci, salah satu gunung tertinggi di Indonesia yang terdapat di Kabupaten Kerinci. Salah satu lokasi yang kerap terjadi penampakan adalah Danau Kerinci. Di sana kerap ditemui prajurit setinggi pohon kelapa tengah berbaris. Sesungguhnya, segala yang baik itu datangnya dari Allah Jua. Segala kelemahan dan kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Seperti biasa, ambil sisi positif dari cerita ini, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tak bisa ditandingi adalah kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Mungkin hanya itu yang saya ketahui, terlebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang ataupun terlebih. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.